PSPS menang, PSMS menangis. Kata itu layak kita sematkan untuk hasil pertandingan antara PSPS Pekanbaru melawan PSMS Medan, yang mana dimenangkan tim tuan rumah yaitu PSPS dengan skor tipis 1-0. Dengan kemenangan ini maka PSPS langsung merangsek naik ke peringkat kedua, menggeser PSMS dan Cimahi, yang mana nanti Cimahi juga akan bertanding di pertandingan terakhir bersama juga dengan PSMS ketika akan menghadapi Sriwijaya FC. Ini kekalahan yang menyakitkan bagi anak-anak PSMS dan kemenangan yang cukup berarti bagi PSPS Pekanbaru, yang mana mereka sempat terancam untuk lolos ke babak 8 besar. Kali ini dengan kemenangan atas PSMS maka semakin membuka peluang lolos ke babak 8 besar, guys. Peluang itu makin terbuka lebar karena di pertandingan terakhir PSPS Pekanbaru akan menghadapi Persiraja Banda Aceh yang notabene sudah dipastikan lolos terlebih dahulu. Maka pertandingan terakhir ini ketika menghadapi Persiraja Banda Aceh, aku yakin Persiraja juga tidak mau bermain mati-matian, karena mereka tahu mereka sudah lolos. Mereka kalau menurunkan pemain utama juga sangat beresiko cedera dan juga akumulasi kartu. Maka langkah terbaik yang diturunkan Laskar Lencong adalah memberikan jam terbang kepada pemain-pemain muda mereka atau pemain-pemain yang jarang mendapatkan menit bermain untuk bermain ketika menghadapi partai final nanti menghadapi PSPS Pekanbaru. Justru dengan menurunkan pemain kedua ini, PSPS Pekanbaru akan lebih diuntungkan karena mereka selain bermain di hadapan pendukung mereka sendiri, mereka juga pasti akan mati-matian untuk memastikan langkah mereka di babak 8 besar ini, guys. Karena kalau kita hitung secara matematika, walaupun nanti Bekasi menang ketika menghadapi Persikota Tangerang, Bekasi ketika menghadapi Persikabo Kabupaten Bogor, mereka dipastikan tidak akan bisa mengejar poin daripada PSPS jika PSPS menang. Karena sejauh ini memang Bekasi punya peluang untuk masuk, andai saja tadi mereka menang melawan Sriwijaya. Tapi apa anda dikata Sriwijaya menggila dengan membantai Bekasi dengan skor telak 5-3. Nah, bagaimana dengan nasib PSMS? Nah, nasib PSMS ini sangat mengerikan, guys. Duh, kacau. Kenapa aku bisa bilang sangat mengerikan? Kalaupun nanti PSMS menang ya melawan Sriwijaya FC, itu juga mesti menunggu hasil pertandingan PSKC Cimahi, guys. Kalau PSKC Cimahi menang melawan tim PSKC Cimahi menang nanti melawan di pertandingan terakhir, yaitu ketika menghadapi Persikota Tangerang di Tangerang, maka bisa dipastikan PSMS gagal lolos. Tetapi sebaliknya, jika PSKC Cimahi kalah atas Persikota Tangerang dan PSMS menang lawan Sriwijaya di pertandingan terakhir, maka PSMS lah yang akan mengawani Persiraja Banda Aceh bersama dengan PSPS Pekanbaru untuk babak 8 besar. Ini skenarionya, guys. Tapi ya skenario tetap skenario, apapun masih bisa terjadi. Aku semula berpikir bahwasanya Bekasi yang akan lolos karena dia menyisakan 2 pertandingan tapi menghadapi 2 tim terbawah, Persikabo dan Sriwijaya. Tapi apalah nak dikata, prediksi itu hanya sia-sia. Kenapa? Inilah sepak bola. Bola itu bulat, apapun bisa terjadi. Terbukti Sriwijaya yang hanya mengandalkan 15 pemain saja, guys. 15 yang main 11, tapi mereka cuma punya 4 pemain cadangan, tetapi berhasil menggulung perlawanan Bekasi yang notabene kedatangan pemain baru. Siapa lagi kalau bukan Pelfort, yaitu striker tajam daripada Sriwijaya. Tapi kali ini mereka harus terbantai luar biasa. Sedangkan Sriwijaya ini jadi modal penting ketika menghadapi PSMS Medan nanti ketika bertandang ke Stadion Baharudin Siregar. Sebenarnya kemenangan Sriwijaya ini tidak berpengaruh kepada posisi mereka. Kenapa? Karena mereka juga sudah masuk ke kualifikasi di zona degradasi. Tapi ini jadi modal penting untuk menaikkan moralitas mereka. Ditambah lagi mereka juga akan mendapatkan suntikan pemain baru dari Persib Bandung, ya kan? Nah, beda halnya dengan PSMS. Di saat saat Sriwijaya sudah makin bangkit, PSMS dalam tren negatif. Kenapa? Karena di dalam 3 pertandingan terakhir PSMS belum sekalipun mengalami kemenangan, tapi hanya mengalami 1 seri dan 2 kekalahan. Diperparah adalah ketika kita tidak bisa menang melawan Dejan. Itu sih titik balik kesulitan PSMS Medan untuk lolos 8 besar. Kalau misalnya menang kemarin melawan Dejan, maka kita akan berada di peringkat kedua.
dengan nilai 25. Jadi kalah pun lawan PSPS Pekanbaru pada sore hari ini juga tidak terlalu berpengaruh. Kenapa? Karena kalau misalnya menang kita lawan Sriwijaya di pertandingan terakhir, ataupun seri saja kita di pertandingan terakhir, maka peluang kita lolos juga makin besar. Tetapi fatal kali kita nggak berhasil nyuri 1 poin pun ketika menghadapi Persiraja Banda Aceh. Padahal kalau kita menang lawan Persiraja Banda Aceh kemarin dan menang lawan Dejan, udah 2 pertandingan terakhir juga tidak akan berpengaruh. Atau seri aja lawan Banda Aceh dan seri pun lawan Dejan, itu juga lebih baik karena kita akan mendapatkan 24 poin sama dengan PSKC Cimahi. Jadi maaf katanya jika Cimahi kalah, PSMS kalah, PSMS tetap menang, tetap lolos. Kenapa? Unggul selisih gol. Dan maaf katanya lagi jika PSKC menang dan juga PSMS menang, PSMS tetap unggul. Kenapa? Tetap lolos karena PSMS unggul dari agresivitas gol. Tapi apa ndak dikata? Ya, yang lalu biarlah berlalu. Nah, aku pikir pertandingan antara PSMS dengan PSPS Pekanbaru sore hari ini akan berjalan dengan ketat dan betul-betul ketat. Semua bermain secara hati-hati. Tetapi apa ndak dikata, gol blunder daripada Kuba ya, Paroji Kuba yang gagal mengantisipasi lemparan ke dalam pemain PSPS sehingga berujung gol yang dilesakan oleh Noriki Akada, pemain Madura United sebelumnya dan juga mantan pemain PSDS Deli Serdang. Ini menjadi kekalahan yang menyakitkan. Serius, aku selaku fans PSMS, waduh sakit hati nih ya. Kenapa ya? Karena sebelum pertandingan ini dan sebelum pertandingan Persiraja juga, udah optimis sekali kita bisa lolos. Kenapa? Menang kandang Persikabo dan menang kandang Bekasi, kita udah unggul jauh dan punya sisa 4 pertandingan dan bisa dapat 6 poin dari pertandingan, kita akan lolos. Tapi apalah ndak dikata, kan dari 3 pertandingan kita cuma dapat 1 poin. Ini sangat-sangat apa ya kita bilang ya, menyakitkan sih menurut aku. Tapi apapun itu ya, tetap kita dukunglah PSMS Medan hingga laga terakhir. Semoga nanti di laga terakhir mereka berhasil mengalahkan Sriwijaya FC dan di lain pihak PSKC Cimahi kalah atau seri ketika menghadapi Persikota. Karena jika PSKC Cimahi menang lawan Persikota, maka bisa dipastikan PSMS Medan akan berkutat dan berjuang untuk bisa bertahan di Liga 2. Kalaupun tidak bertahan, maka mereka mau tidak mau harus terdegradasi ke Liga 3. Wow, bayangkan guys, klub sebesar PSMS Medan yang sudah menjuarai Liga Indonesia banyak sekali, ditambah lagi Piala Mas Bangyos 3 kali. Baru juga udah pernah main di level Asia, tapi harus terdegradasi ke Liga 3. Wah, itu sangat-sangat menyakitkan. Semoga aja itu tidak terjadi guys. Oke, kita bahas pertandingannya ya. Di pertandingan kali ini sebenarnya sangat kehilangan yang namanya Sebastian Antik guys. Antik betul-betul menjadi apa ya kita bilang ya, benteng pertahanan terakhir yang sangat kuat dari PSMS Medan. Dan tanpa kehadiran Antik bisa kita saksikan betapa kroposnya lini pertahanan PSMS Medan guys. Sebenarnya duet antara Ramadan dengan Reva di pertandingan kali ini cukup apik ya. Dalam artian bisa kita lihat meskipun banyak serangan daripada PSPS yang bertubi-tubi, tapi masih bisa diredam nih sama Reva dengan si Ramadan dan juga Kuba. Tetapi hanya gara-gara kesalahan setitik tadi yang dilakukan oleh Kuba itu berujung fatal dan Noriki Akada berhasil membuat gol guys. Dan di situ kasihannya juga nih, Kuba langsung diganti tadi sama Rohim. Dan terlihat sekali ekspresi Kuba juga nggak senang. Kenapa dia diganti hanya gara-gara satu kesalahan itu tadi guys. Ya ini pro dan kontra, gimana pendapat kalian guys tentang pergantian Kuba tadi? Dan gimana pendapat kalian tentang nasib PSMS, apakah masih berpeluang lolos apa enggak? Selanjutnya, kita juga kehilangan Rahmat Hidayat di pertandingan kali ini. Dan betul saja di sayap kanan kita itu sangat-sangat kekurangan pemain yang bisa mengeksploitasi dari sayap kanan. Terbukti peran yang dipakai oleh peran yang diambil alih oleh Roni Sugeng ya, yang mana sebelumnya dipegang oleh Rahmat Hidayat tidak berjalan. Makanya Roni Sugeng juga tadi diganti bersama juga dengan Nathan. Nathan juga kalah duel terus. Terbukti aku tadi kasihan melihat Juninho Cabral yang bisa kita lihat di babak pertama main sendiri, yang betul-betul tidak mendapatkan suplai bola, dan ketika pun mau dapat suplai bola dia bingung mau ngapain karena tidak ada support dari kawan-kawannya. Berbeda hal jika Juninho Cabral, ada Rahmat Hidayat dan Ihsan Chan. Aku nggak tahu kenapa akhir-akhir ini ya coach Neil Mejar itu selalu menempatkan Nathan di pertandingan awal. Bukan siapa namanya, Ihsan Chaniago. Padahal Ihsan kayaknya lebih cocok menurut aku di pertandingan itu di starter gitu. Tapi ya pelatih lebih tahu ya kan. Begitu juga dengan
lini tengah ya. Di lini tengah tadi kita sebenarnya di awal-awal sempat mendominasi, tetapi di babak kedua betul-betul setelah pergantian pemain yang dilakukan PSPS yang dimasukkan oleh Akada, bersama juga di depan ada Lerby, itu betul-betul langsung menggoyangkan lini pertahanan PSMS guys. PSPS sebenarnya tidak terlalu kuat di lini pertahanan karena tidak adanya Douglas Cruz, tapi asli PSPS karena memang juga didukung oleh ribuan penonton ribuan supporter yang hadir di stadion, semakin membakar semangat mereka guys. Kalau kita lihat juga dari pemain-pemain PSPS, dari segi kualitas mereka juga sedikit lebih unggul karena baru saja mendatangkan pemain-pemain beken ya, pemain-pemain yang sudah malah melintang di Liga 1. Contoh kayak Yudo adalah pemain beken, mantan Arema Malang. Lerby mantan pemain juga, pemain bintang juga bersama dengan Borneo. Di situ juga ada Noriki, Akada pemain mantan Liga 1. Nah, ini menjadi bola kita dimasuk Birrul Walidain semakin memperkuat PSPS juga untuk persiapan di putaran kedua atau babak 8 besar guys. Mereka udah siap-siap, maka dari itu ya nggak salah jika juga mereka bisa menang di pertandingan kali ini. Beda hal dengan PSMS yang tidak ada mendatangkan pemain apa-apa. Kita tahu kita sudah kehilangan Sebastian Nanti karena cedera. Kita tahu kehilangan Rama Hidayat. Nah, aku bingung kenapa kita tidak mendatangkan pemain yang ya at least ada pemain bertahan baru lah biar bisa mengcover lini pertahanan kita guys. Tapi aku tetap masih percaya dengan pihak manajemen ya. Pasti manajemen juga sudah berpikir-pikir matang karena juga mungkin income yang tidak terlalu cukup atau mungkin juga finansial juga masih problem utama. Karena aku juga lihat podcast Bang Tommy Deski dengan juga Pak Pres kita di root utama kita juga Bang Arif Maulana Basri juga kesulitan juga mencari sponsor. Jadi itu hal wajar jika memang PSMS juga saat ini belum bisa memberikan pemain-pemain terbaik ya, tapi aku tetap percaya pihak manajemen sudah berusaha dengan sebaik mungkin. Begitu juga dengan pemain yang sudah berusaha mati-matian untuk di pertandingan sore kali ini. Tapi ya jujur memang kalau dari segi permainan kita masih jasoso, masih biasa-biasa aja dan belum bisa untuk berjuang di Liga 1. Padahal di pertandingan melawan Persikabo dan Bekasi itu permainan kita cukup apik guys, serius. Ya, bagus banget 1-2-1-2-nya. Tetapi semenjak kekalahan melawan Persiraja, kita seperti kehilangan sentuhan kita guys. Melawan Persiraja main bagus, tapi selalu kebobolan, ya kan? Begitu juga ada peluang, tapi kena tiang. Sama juga lawan Dejan, kena tiang. Dan kali ini lawan PSMS Pekanbaru kita juga kena tiang, guys. Asli, ini kita juga selain daripada memang kita kebobolan, ya karena kesalahan kita juga kesulitan untuk membobol karena tiang terus, guys. Tadi tendangan Gama ya kan, itu kena tiang. Waduh. Tapi aku tetap apresiasi perjuangan daripada Kuba, Ramadan, Revan, Karman, Bajo, Ismi, Hatue bersama dengan Fabio Gamas, Aidon, Nathan, Cabral, Roni Sugeng. Pokoknya semua pemain-pemain yang turun di pertandingan kali ini aku tetap apresiasi guys. Oke. Komen kolom komentar gimana pendapat kalian guys tentang kekalahan PSMS. Dan bagaimana kira-kira PSMS peluangnya untuk lolos ke babak 8 besar. Dan selamat untuk Pekanbaru yang bisa dipastikan hampir sedikit lagi bisa dipastikan lolos ke babak 8 besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.